Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadzakur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasala tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalat alal khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala amin. Amma ba'd, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumi masyayikhi fi daraini amin ila anqal faslun fin najasati. Ini pasal yang menjelaskan tentang najis-najis. Wan najasatu hiya, dan najis-najis yaitu al-baulu, yang pertama air kencing. Air kencing manusia, air kencing jin, semuanya najis. Meskipun lebih dari 2 kulah. Misalnya ada jin kencing di kolam renang, penuh tuh kolam renang sama kencing jin. Kalau lebih dari 2 kulah tetap aja najis. Gitu. Atau kencing manusia dikumpulin sampai 2 kulah, tetap aja dia najis, nggak akan bisa suci sampai kapanpun. Wal ghaitu, dan kotoran yang keluar dari kemaluan belakang, najis hukumnya, ya empupnya kita. Warausu, kotoran hewan. Wal qaihu, dan nanah. Wadamu, darah. Wal qai'u, muntah. Intinya di sini adalah seluruh cairan dari dalam tubuh kita, hukumnya najis. Kemudian wal khamru, khamr. Al khamr biasanya terbuat dari kurma. Wan nabiz, kalau nabiz biasanya terbuat dari anggur. Wal muskir, dan segala cairan yang memabukkan najis, sedikit ataupun banyaknya hukumnya najis. Lain halnya kalau sesuatu yang memabukkan tapi dia nggak cair, kayak ganja, sabu-sabu, pil-pil ekstasi, dia nggak najis. Memabukkan tapi dia bukan cairan, hukumnya haram dikonsumsi, tapi hukumnya suci. Ya, kalau sesuatu yang memabukkan tapi dia tidak cair, bentuknya padat seperti ganja, dia hukumnya suci tapi haram untuk dikonsumsi. Jadi sah-sah aja kalau ada orang sholat ngantongin sholat ngantongin ganja selagi dia nggak ngibrit dikejar polisi. Ya. Seandai kata sesuatu yang cair dikeringkan, memabukkan cair dikeringin, kayak khamr misalnya, cair memabukkan dikeringin, tetap hukumnya dia najis karena melihat kepada aslinya dia cair, meskipun dibikin padat tetap hukumnya najis. Atau sebaliknya, sesuatu yang aslinya padat dicairin kayak ganja atau sabu-sabu dicairin, hukumnya apa? Najis apa suci? Hukumnya suci karena melihat kepada aslinya. Termasuk cairan yang memabukkan itu alkohol. Maka masjid-masjid itu bagusnya jangan pakai stela yang semprot karena kandungannya mengandung alkohol. Kalau mau wangi pasangin bukhur, ya, jangan pakai semprotan baiknya. Wal kalbu, dan juga anjing. Wal khinzir, babi. Wa far'u ahadihima, dan keturunan daripada salah satunya. Ada anjing kawin sama kambing, anaknya kambing, maka anak yang lahir tadi meskipun dia kambing, dia hukumnya najis, dan najisnya najis berat. Atau babi kawin sama sapi, anaknya sapi, tetap sapi yang lahir itu hukumnya najis berat karena dia keturunannya babi. Begitu juga dengan seluruh anggota tubuhnya. Atau misalnya ada anjing kawin sama manusia, anaknya keluar manusia, maka hukumnya dia najis berat, tapi dimaafkan pada dirinya sendiri. Misalnya dia berakal, dia sudah tamyiz, atau dia sudah balik, maka wajib atas dia sholat, tapi keringatnya dia najis untuk orang lain, enggak untuk dirinya.
maka dia nggak boleh masuk ke dalam masjid dalam keadaan basah karena najisnya najis berat. Walhasil anak binatang yang najis walaupun anaknya bentuknya suci maka dia dihukumi najis. Andai kata sapi kawin sama sapi punya anak manusia, maka manusia yang lahir itu dihukumin sapi meskipun dia alim, dia bisa khutbah, habis sholat Idul Adha boleh disembelih. Tapi makruh untuk dimakan. Ya, jangan. Karena emak bapaknya sapi. Gitu. Tapi makruh untuk kita makan. Kemudian yang berikutnya wal maitatu dan bangkai. Wa sya'ruha rambutnya, warisuha aris nih sejenis bulu ayam atau bulu bebek, wa jilduha kulitnya, wa jami wa jazaiha dan juga seluruh anggota tubuhnya. Bangkai itu binatang yang haram dimakan dan dia mati, udah mati. Atau binatang yang halal dimakan tapi matinya nggak disembelih, itu juga disebutnya bangkai. Kalau yang aslinya haram, meskipun disembelih dengan cara syariat, tetap haram, hukumnya tetap najis. Maka, kalau misalnya ente sholat ngantongin gading gajah, itu hukumnya najis. Kan ada kan pipa rokok yang terbuat dari gading, gajah mati. Begitu juga seluruh anggota tubuhnya, itu disebutnya bangkai. Najis. Begitu juga gadingnya. Diambil gadingnya tuh buat pipa rokok, dibawa sholat nggak sah, atau dijadiin kalung. Kan ada kan kalung terbuat dari gading, itu najis hukumnya, nggak boleh dibawa sholat. Itu banyak yang nggak tahu, dikasih tahu. Kalau kita punya kenalan dia pakai kalung ada gading, nggak boleh laki-laki pakai kalung yang menyerupai perempuan. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Sunnah pakai cincin seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai kalung laki-laki. Kemudian apa lagi? Wal madhi. Madhi itu cairan yang keluar ketika syahwat memuncak. Dia foreplay sama istrinya, cumbuan-cumbuan ringan sampai naik syahwatnya itu biasanya keluar madhi. Sebelum mani itu keluar yang namanya madhi. Anak-anak muda, naudzubillah, goncengan sama pacarnya, dipeluk sama pacarnya dari belakang, naik syahwatnya itu biasanya keluar madhi. Itu najis. Kalau dia pakai sholat dengan celana yang kena madhi itu nggak sah. Itu dia wajib istinja, dia wajib cebok bersihin kemaluannya, dan celananya nggak boleh dipakai karena hukumnya najis. Wal wadi. Begitu juga dengan wadi, cairan yang keluar saat kita kecapean. Biasanya keluarnya itu setelah kencing. Itu juga hukumnya najis. Tapi madhi sama wadi ini dia nggak mewajibkan mandi, hanya wajib istinja aja, wajib cebok aja kita. Gitu. Karena dia hukumnya najis. Wa maniul kalbi wal khinziri, maninya anjing dan babi. Kalau selain anjing dan babi, maninya hukumnya suci. Itu misalnya maninya kucing, maninya kambing, hukumnya suci. Itu kecuali maninya anjing dan babi. Setiap mani itu suci kecuali maninya anjing dan babi. Walabanu ma yukalu lahmuhu ghairal adami, dan susu hewan yang tidak dimakan dagingnya. Misalnya kucing ada susunya, najis susunya. Beruang, susu beruang haram. Ya. Adapun Bear Brand dia susu sapi, cuman logonya doang beruang. Iklannya iklan naga. Ya. Ghairal adami, selain susu manusia. Kalau ibu-ibu lagi nyusuin kadang-kadang susunya itu keluar kena bajunya, itu enggak najis. Gitu. Berbeda dengan telur. Kalau telur halal, walaupun binatangnya nggak boleh dimakan. Semua telur hukumnya halal, kecuali telur boleh nyolong, hukumnya haram. Misalnya ente demen telur buaya, boleh nggak ente makan telur buaya? Boleh. Ente ceplok mata sapi, mata onta.
Boleh kalau telur ya, dan masih bentuk telur, telur ular boleh. Ya, setiap binatang yang nggak punya telinga itu biasanya bertelur. Kalau yang punya telinga biasanya menyusui, melahirkan. Garis besarnya seperti itu. Tapi kalau udah jadi binatang nggak boleh kita makan. Buaya, ular, binatang-binatang buas haram untuk dimakan. Tapi kalau masih bentuk telur, boleh. Kemudian apa lagi tuh? Wa maitatul adami wasamaki wal jaradi tahiratun, dan bangke manusia, bangke ikan dan belalang tahiratun hukumnya suci. Misalnya ada orang sholat sambil gendong jenazah, sah karena bangkai manusia hukumnya suci. Ikan bangkainya aja halal untuk dimakan, karena kalau ikan harus disembelih gitu repot, yang doyan ikan teri gimana nyembelihnya. Begitu juga belalang, belalang itu bangkainya suci, boleh dimakan. Belalang crispy misalnya di warung Andy belinya. Terus wal juz'ul, jadi bangkai itu semuanya najis kecuali 3: bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belah. Kan bangkai manusia jangan dimakan, kanibal ente. Yang boleh dimakan ikan sama belalang. Wal juz'ul munfasil min ghairil adamiyyi wasamaki wal jarad najisun, dan bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup selain daripada manusia, ikan dan belalang hukumnya najis. Misalnya ada kucing bulunya rontok, maka bulu yang rontok itu najis. Illa sya'ral makuli, kecuali bulu hewan yang dagingnya dimakan. Misalnya ayam, ayam kan dagingnya dimakan, bulunya rontok, suci hukumnya. Bebek bulunya rontok, suci hukumnya. Kambing atau onta atau sapi rontok bulunya, maka dia suci. Tapi kalau hewan yang tidak dimakan dagingnya, dia punya bulu rontok, maka bulunya itu najis. Kecuali 3: manusia, ikan sama belalang. Misalnya ada orang naudzubillah putus tangannya, ya, dia sholat ngantongin tangan manusia, sah karena dia tidak najis. Bagian yang terputus dari hewan itu hukumnya najis kecuali manusia, ikan dan belalang. Kecuali bulu hewan yang dagingnya dimakan. Warishahu, ris bulu ayam, wawabarahu, bulu onta, wasufahu, dan bulu domba. Wal miska, begitu juga minyak misik, wafaratahu, dan wadahnya, wa infahatahu, wa nafijatahu, begitu juga kulit yang menampung minyak misik tadi dan yang berkaitan dengannya, semuanya dihukumin suci. Jadi minyak misik yang asli itu diambil dari kijang, rusa, menjangan, dari dalam dirinya itu ada cairan kental hitam, itu jadi minyak misik. Itu hukumnya suci. Jadi intinya najis itu semua cairan yang ada dalam tubuh kecuali misik sama air susu manusia. Setiap bangkai najis kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Kemudian setiap cairan yang memabukkan najis. Nah, ini harus kita perhatikan, harus kita hindari, jangan sampai kita ibadah membawa najis. Nah, kalau bangkai manusia itu menurut Imam Syafi'i nggak najis, tapi menurut Imam Abu Hanifah najis. Sehingga kalau sholat jenazah nggak boleh di masjid menurut mazhab Hanafi. Makanya kalau di Hadramaut itu di Tarim, mereka menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau nyolatin jenazah itu tempatnya khusus, bukan di masjid, namanya jabbanah. Kalau ada orang meninggal, sholatinnya di sana, di jabbanah. Dan kalau ada yang meninggal itu biasanya potong onta, potong kambing, potong onta untuk yang datang takziah.
Mungkin ada orang yang fakir, miskin, membutuhkan, diambil daging kambing, daging onta dari itu sekedar kebutuhan dia. Karena ada ulama besar namanya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Beliau meninggal, ketika beliau meninggal potong onta. Datang orang-orang fakir ngambil daging onta sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada satu orang, dia baru datang, dia ambil itu daging onta, jenazah nggak lama sholatin. Akhirnya ini orang tabarukan, ngambil berkah dari jenazahnya ulama, dia ikut nyolatin, itu daging onta dibawa nyolatin jenazahnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Akhirnya sampai di rumah, dia coba goreng itu daging di kompor. Berjam-jam itu daging nggak matang-matang. Akhirnya besoknya dia pergi ke rumah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ini daging onta beneran apa bohongan, kok saya masak nggak matang-matang. Lah emang ente dapat dagingnya dari sini? Iya dari sini. Cuman pas aneh dapat daging ini nggak lama aneh ikut sholat jenazah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Oh jadi daging onta itu ente bawa sholat? Iya aneh bawa sholat, ikut nyolatin jenazahnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Pantesan nggak bisa digoreng, dia nggak matang-matang. Karena Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar pernah berkata, siapa yang ikut mensolati jenazahku, dia tidak akan terkena api neraka. Api neraka aja nggak bakal bisa menyentuh, apalagi api dunia. Nah ini berkahnya kita berkumpul sama orang soleh itu seperti itu. Ya mudah-mudahan kita dapat berkahnya mereka, orang-orang soleh, baca kitab-kitab mereka, sehingga kita ini nggak bisa tersentuh api neraka. Kalau orang-orang yang Wahabi nggak percaya cerita-cerita gini, yang dibilangnya dongeng khurafat, ya terserah dah. Kalau cerita wali ini nggak percaya ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini bukan cerita bohongan, ini kisah kenyataan. Mereka para aulia, para wali itu mendapatkan kemuliaan yang namanya karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad, man arafnahu ma sayyibnahu, siapa saja yang mengenal kami tidak akan meninggalkan dia. Wala nusmihu bihi lil ari walan nari, dan kami tidak akan biarkan dia terhina maupun tersentuh api neraka. Wa in sayyabana, meskipun dia sudah melupakan kami, tapi kami nggak akan melupakan dia. Maka jangan tinggal kitab-kitabnya mereka, baca Ratibul Haddad, baca Wirdul Latif, sehingga kita punya hubungan, punya kaitan dengan mereka. Nah itu masalah najis-najis. Dari semua najis ini di kitab-kitab lain itu ada pembagiannya. Ada najis ringan, ada najis berat, ada najis sedang. Kalau najis ringan cuma satu, air kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan gak makan apa-apa kecuali ASI doang. Kalau najis berat, najis anjing dan babi, seluruh anggota tubuhnya dan juga keturunannya. Kalau najis sedang, sisanya. Sisa daripada 2 ini ya, bangke, darah, nanah, kemudian juga yang lain-lainnya, mazi, wadi, pokoknya selain daripada najis sedang dan najis berat, namanya najis pertengahan atau najis mutawasito ya. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita pemahaman yang benar, amin ya rabbal alamin.